Jis, hari ini kita bakal ngomongin investasi ini. Iya. Tapi saya punya dua pertanyaan nih. Nah, kalau di level UMKM nih, apakah UMKM bisa jadi tempat investasi yang oke? Kemudian kalau oke, bisa misalkan gitu ya. Itu ciri-cirinya yang seperti apa? Apakah semua UMKM bisa kita invest di situ gitu? Ya, UMKM juga bisa diinvest. Bisa ya? Ya, dalam artian kita naruh modal di situ, Mm-mm. nanti kita dapat royalti lah. Ya dengan perjanjian nantinya ada lah ya gitu. Ya, royalti karena kita udah ngasih modal juga, kita dapat royalti bulanan atau tahunan gitu. Oke. Berarti bisa intinya. Bisa, dan itu menjadi passive income lah. Nah, tapi tidak semua UMKM bisa diinvest begitu aja. Tidak semua. Tidak semua. Yang seperti apa berarti nih yang bisa nih? Ya. Apa gitu. Suka ada ya soalnya orang-orang yang ngomong, ayo investasi. Kita belum lihat bisnisnya seperti apa gitu Belum ya. lihat bisnisnya bener. Oke. Nah, cara ngelihat bisnisnya gimana? Ya kunjungin bisnisnya gitu. Secara Benar. offline langsung. Misalkan ada orang mau nggak invest di saya bisnis sarang walet misalkan. Iya. Mana sarang waletnya? Saya datengin dulu. Nah, gitu kan. Atau misalkan ternak lele, saya punya ternak lele mau invest nggak? Boleh, saya datengin dulu ternak lelenya mana gitu. Fisiknya mana nih gitu. Itu pun nanti harus dipastikan gitu ya. Harus pastikan jangan sampai dia ngaku-ngaku juga. Iya. Kan taunya kita datang ke situ dia kayak menjelaskan seperti iya gitu ya. Taunya itu bisnis punya temennya misalkan kayak gitu. Iya, benar. Atau punya bisnis orang gitu. Iya. Oke. Nah, abis itu lihat perizinannya nih. Perizinannya atas nama dia atau bukan? Oke. Misalkan NIB-nya atas nama dia bukan. Bener gak NIB-nya itu misalkan ternak lele, ditulisan ternak lele, terus realnya ternak lele, oh sama nih gitu. Iya. Berkas-berkasnya apa namanya? Iya perizinan-perizinannya dicek ya. Dicek, terus misalkan beli suppliernya kemana, atas nama dia bukan gitu. Oh bahkan ke supplier kita cek juga ya. Takutnya bukan atas nama dia gitu kan. Dan lain-lain lah. Misalkan lahannya kontrak kemana nih? Ke ibu siapa? Tanyain ke yang punya kontrakannya. Bu, bener nggak si ini bisnis ini di sini? Misalkan. Iya. Kan jadi saksi gitu. Iya. Nah kalau misalkan atas nama CV atau PT, ya lihat aja CP-nya itu atas nama siapa. Dulu registrasinya atau PT-nya atas nama siapa gitu. Pokoknya benar-benar harus dicek itu real atau bukan. Iya. Nah lalu UMKM yang cocok diinvest juga adalah UMKM yang laporan keuangannya bagus. Oke, selain real nih ya, berarti laporan keuangannya ini harus kita cek juga nih. Harus cek laporan keuangannya karena ya mau apa ya, kita tahu bisnisnya aja jalan atau tidak ya dari laporan keuangan gitu. Iya minimal sih, iya. kita ada, walaupun misalkan nipu ya, minimal dia nipunya lebih inilah. Agak persiapan lah. Bener bisa ngecoh ibaratnya di laporan keuangan kayak gitu ya. Ya. Tapi biasanya sih kan kita sering ngobrolin soal UMKM lah ya. Biasanya tuh kekurangannya di laporan keuangan gitu kan. Nah, Kadang-kadang tuh laporan keuangan itu enggak ditulis gitu kan. nggak ada ya. Enggak ada gitu. Tapi kalau misalkan ini sampai ada, ibaratnya berarti ini UMKM oke nih ya. Oke, karena kalau nggak ada, wah zaman sekarang kan ini orang-orang tuh pandai acting. Iya. Pandai acting di mana mereka dengan meyakinkan ekspresi yang bagus. Wah saya omsetnya sehari misalkan 10 juta nih, sebulan 300 juta gitu. Padahal nggak ada itu sebenarnya segitu. Gitu. Iya. Nah jangan sampai kayak gitu, dia bohongin kayak gitu. Jadi nanti pas ketika invest tahu-taunya, loh kok nggak ada orderan gitu. Katanya 100 juta gitu. Ibaratnya kalau si UMKM ini benar-benar oke bisnisnya gitu ya, laporan keuangannya ada, terus bahkan struk-struk belanjaannya gitu ya.
Ya bener, struktur belanjaannya di rekap tuh. Iya ada Rapih lah. rapi, Bener. ada tempat-tempatnya dia Ada gitu ya. tempat-tempatnya bener, biasanya gitu. Ini struk bulan ini, struk bulan ini, struk bulan ini gitu Ya. ya. Itu kan bahkan catatannya ada bukti validnya Ada dengan bukti struknya validnya. gitu ya. Ya. Itu bahkan sangat kuat gitu ya. Sangat kuat. Misalkan ada orang yang beli ini misalkan. Kita misalkan bisnis Bisnis sepatu misalkan. Kita jualan di marketplace, mana marketplace-nya? Mana ada bukti gak orang beli misalkan? Kan ketahuan tuh ada buktinya. Ada apa namanya? Bukti orang beli lah. Ketahuan tuh. Oh, dari sini, dari omset misalkan Shopee berapa puluh juta, dari TikTok berapa puluh juta, kan kelihatan. Itu mah apalagi kalau udah berbasis digital kayak gitu tuh ya, udah gampang banget ngeceknya ya. Iya, ada jejak digitalnya gitu. Iya, benar. Nah, jadi laporannya harus bagus. Dan dalam artian bagus ini dalam artian wah per bulan nih stabil nih, misal di 50 juta terus gitu. Enggak terlalu jomplang yang misalkan bulan 1 100 juta, bulan 2 10 juta, bulan 3 misalkan 300 juta gitu. Kalau itu kan bisa kelihatan oh ini masih fluktuatif nih ya. Masih fluktuatif bisnisnya. kayak gitu. Ya. Masih kurang oke katanya sih kalau kayak gitu. Jadi apa ya? Masih belum bisa diprediksi lah yang kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya udah stabil di angka berapa misalkan, nah itu bisa tuh kita invest dengan harapan setelah diinvest akan naik. Iya. Ya karena dia nawari investasi juga karena dia pengen meningkatkan omsetnya gitu kan. Bener. Dia juga pengen dapat untung meningkat gitu. Bener. Kerjasamalah, carilah investor gitu kan. Iya. Oke. Nah UMKM yang bagus untuk kita modalin. Kalau menurut saya adalah yang ownernya full time di bisnisnya. Oke, kita juga harus cek si ownernya nih. Iya, karena banyak juga owner-owner yang misalkan cuman part time di usahanya gitu. Oh, belum serius ya. Belum serius, dalam artian kerja misalkan di tempat lain. Dia bangun sampingan. Iya. Nah, sampingannya misalkan ternak lele. Nah, dia tiba-tiba minta modal nih, nyari investor. Nah, menurut saya itu kurang oke. Ya karena dia belum full time di situ ya. Belum full time, benar. Karena tadi sifatnya seperti kayak sampingan gitu ya. Karena sepengalaman saya sendiri, sampingan itu ya repot gitu. Ya namanya juga sampingan, kalau berhasil ya syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu kan namanya sampingan. Ya. Kadang tuh mindsetnya ya umumnya tuh kita bisa menilai secara subjektif lah. Kayaknya kesannya tuh seperti itu gitu. Kesannya seperti itu. Dan walaupun serius tetap itu sesuatu yang sulit dilakukan gitu. Dulu juga sebelum kebun desain ini full time gitu, saya juga kerja sambil ngedesain. Dan itu sangat susah tuh. Waktunya segala macam susah. Iya. Nah, sehingga kalau ada misalkan pemodal masuk, wah jadi tanggung jawabnya jadi berat kan. Wah jadi kacau deh pokoknya gitu. Kurang maksimal aja gitu. Iya kan jadinya khawatir gitu. Ketika masih kesannya itu ini sampingan gitu kan. Kesannya kan sampingan gitu ya. Belum seserius itu. Ya namanya sampingan ya kalau gagal ya udah gitu. Enggak masalah. Jadi enggak benar-benar kita konsen banget di situ kan. Benar. Enggak sampai ini kalau gagal gimana nih gitu kan. Iya. Nah, lanjut lagi UMKM yang bagus untuk dimodalin dan diinvest adalah UMKM yang ownernya menurut saya masih kerja di usahanya, yang nggak keluyuran. Maksudnya gimana? Masih kerja di usahanya? Yang maksudnya dia standby di usahanya. Oke. Bedanya sama yang barusan gimana nih, Jis? Kalau barusan kan dia kerja di tempat lain. Kalau ini dia udah full time, tapi dia keluyuran. Dalam artian nyoba bikin sistem, tapi dilepas gitu. Oke. Kalau yang tadi mah bisnisnya itu jadi sampingan. Ya. Sekarang mah dilihat ownernya itu Full bisnis. Iya full bisnis, tapi keluyuran atau enggak gitu? Ya, keluyuran atau enggak gitu. Oke. Dalam artian owner harus tetap ke bisnisnya. Harus tetap ngecek gitu ya. Harus tetap ke bisnisnya, walaupun udah pakai sistem autopilot. Walaupun misalnya ownernya libur, bisnis tetap jalan. Oke.
tapi si owner tetap harus ke tempat bisnisnya. Sering gitu. Oh, kita cek juga ya si ownernya. Oke lah, ini bisnisnya udah sistem autopilot nih. Ya. Kita pengen invest tapi nih. Heeh. Boleh nggak? Boleh, bisa. Tapi kita cek nih ownernya nih. Dia sering ngeceknya ke bisnisnya, sering turun nggak gitu kan. Bener. Misalkan ngaudit keuangan Ya. gitu ya, ngecek produksi gitu ya. Ya. Kalau misalkan ditinggal sama sekali, wah ini agak-agak resisten gitu ya. Ya, beresiko kalau kayak gitu. Karena autopilot itu kan sebenarnya hanya membuat ownernya jadi nggak kerja, sehingga ownernya punya waktu untuk mengembangkan usahanya. Kalau ownernya tidak masuk ke bisnisnya dan malah libur terus, ya kapan mengembangkannya gitu. Iya ya, ibaratnya gini, si ownernya keluyuran nyari investor gitu. Ya kalau itu oke lah, masih oke deh. Masih Ya oke gitu lah. kan. Tapi dia oke nih keluyuran nyari investor, tapi dia bener-bener tetap turun gak nih ke itunya? Atau Bener. cuma nyari-nyari investor, udah aja nanti kabur misalkan gitu, Jis. Benar. Khawatirnya kan gitu. Ya Nah itu. kita sebagai investor juga lihat nih, dia masih sering turun gak ke lapangan gitu, Ya. ke bisnisnya maksudnya gitu. Ya dia masih suka handle apa nih, ngecek apa nih. Takutnya pas kita udah invest dia loss aja gitu. Iya gitu, ditinggalin gitu. Ya itu untuk menghindari itu. Jadi usahakan invest atau modalin UMKM yang ownernya masih bertanggung jawab dan datang terus ke bisnisnya gitu. Iya soalnya kan di perusahaan-perusahaan gede juga banyak yang kayak gitu, udah diinvest kabur gitu. Iya. Nah ini di UMKM jangan sampai gitu nih kita gitu kan. Ya, Iya, ditambah ini ada satu lagi nih. Karena pada faktanya semua orang itu nggak mau kerja. Oke. Semuanya. Saya pun gak mau kerja sebenarnya Iya, gitu ya. iya. Pengennya bersantai dan Iya. dapat uang gitu Iya, kan. santai di rumah ngopi gitu ya, keluyuran dapat Iya, uang gitu ya. Iya, semua orang pasti pengen itu sebenarnya. Iya, iya, nah, iya, iya. ketika owner atau pemilik bisnisnya nggak ada, karyawan jadi kurang kurang disiplin dan bekerjanya gitu. Ketika dia punya autopilot gitu ya. Sehingga ya nanti kurang maksimal sih ininya bisnisnya. Iya. Ketika karyawannya kerjanya asal-asalan gitu ya. Ya, dalam artian gitu. Kalau Jadinya- misalkan ada ownernya kan misalkan packing nih. Lagi karyawan packing tiba-tiba lakbannya sangat banyak atau Iya. sangat brutal, gunting-gunting atau nempel-nempelnya misalkan. Kurang rapi. Bentuknya tidak bagus misalkan. Ya kalau nggak ada ownernya ya nggak bakal ditegur gitu. Iya. Dan itu kan bisa beresiko ke bisnis. Apa misalkan tadi packingannya nggak rapi, kan bisa dapat ratingnya berturun. Rating turun. Yang tadinya bener. kita dapat ratingnya 5 jadi 3 misalkan. Kan Ya. itu ngeruhin ke rating gitu ya Ya. misalkan. Ada pengaruh lah ke bisnis kita jadi kurang bagus gitu kan. Ya benar kayak gitu. Apalagi misalkan targetnya packing, karena orderan banyak, packing sehari 100 misalnya. Ini malah jadi 70, kan jadi ada keterlambatan tuh. Benar, udah bisa Buat- jadi kayak gitu. Kayak Bisa gitu jadi, kan. Iya. Makin banyak tuh komplainan nantinya gitu kan. Nah, iya karena nggak ada pengawasan tadi ya. Jadi kalau ada ownernya minimal karyawannya juga ada pengawasan di situ. Gitu. Nah, yang terakhir nih bisnis yang bagus untuk diinvest adalah bisnis yang ownernya tidak anti kritik. Oke. Gimana nih Guni? Ya, karena kita kan mau ngasih uang nih. Uang berupa banyak lah uang itu. Dan susah gitu nyari uang gitu ya. Jangan sampai nanti ketika bisnisnya turun ya kita tidak pasrah aja gitu maksudnya. Jangan sampai kayak gitu. Dalam artian kalau bisnis turun ya kita bisa ngasih ide, ngasih apa gitu. Iya benar. Jangan sampai kita lihat nih ownernya, dia bisa dikasih saran atau enggak, dikasih Ya. masukan bisa enggak, diajak diskusi oke enggak nih gitu kan. Bener. Kalau misalkan diajak diskusi ketika kita ini gimana plannya Pak, kalau misalkan begini, langsung dia enggak bisa Pak, kita enggak menerima masukan dari investor Iya, gitu. Kita hanya menerima uang misalkan gitu. Waduh gitu kan. Ya. Kalau misalkan di diskusian, oh ya Pak nanti sarannya kita pertimbangkan. Kalau misalkan menurut kami itu cocok nih, oke, kita nanti bisa eksekusi gitu kan. Ya, Kalau benar, nanti saya dengan tim di bawah misalkan kita diskusikan nggak
menurut kami nggak masuk gitu ya, nanti ya kita cari solusi lain misalnya gitu ya. Ya. Kan gitu bisa kelihatan nih ownernya nih. Kelihatan. Dia bisa menampung aspirasi Ya, gitu kan. Dia bisa terbuka dengan benar. Kritik, dengan saran, dengan ide-ide baru gitu kan. Iya. Gitu. Karena kalau yang anti kritik itu ketika ngobrol aja udah kelihatan. Kadang dia mencoba untuk, misalkan kita coba iseng mengkritik misalkan. Wah, nih kayaknya operasionalnya terlalu besar nih. Wah, nggak bisa gitu Pak, ini udah kayak gini-gini misalkan. Iya. Udah ketahuan lah, udah dari nadanya, dari ekspresinya, terus mungkin dia akan menyalahkan misalkan, oh Pak, misalkan suppliernya jangan di situ dong, cari yang lebih murah misalkan. Sekarang saya tahu dapat info ada supplier yang lebih murah. Wah Pak, susah lagi nyari suppliernya misalkan. Iya. Dan dari sananya misalkan kayak gitu terjauh nyalahin orang misalkan, nyalahin yang lain lah. Biasanya kayak gitu. Jadi kelihatan lah ketika ngobrol tuh kelihatan. Ya banyak lah ya tanda-tanda yang bisa kita baca ya. Banyak. Terkait dengan nih orang kayaknya nggak bisa dikasih saran. Iya. Nah itu ya teman-temannya ada berapa tuh tadi? 5 mungkin ya, sekitar 5 ya. Ya segitulah. Terkait dengan UMKM yang kira-kiranya oke untuk kita investasi di situ gitu ya. Benar. Kayak gitu. Kalau kita punya modal, biasa nih kayak dosen saya nih, dia tuh senang banget nge-invest ke UMKM. Ya. Karena dia kampusnya banyak banget mahasiswa, ada puluhan ribu gitu ya, yang jajan kan banyak gitu. Wah ini UMKM yang laku banget gitu, pengen investasi ke situ kayak gitu kan. Sebagai misalkan kita investor gitu nyari nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, memang nyari. Soalnya kan biasanya tuh pebisnis yang nyari investor gitu kan. Ya. Nggak selalu seperti itu sebetulnya ya. Enggak, pemodal juga kadang nyari gitu, nyari karena pengen muterin uang misalkan ke UMKM nyari gitu. Iya, nyari juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita hunting UMKM ya. Bahkan ke UMKM yang misalkan nggak buka investasi misalkan. Coba aja tanyain misalkan. Misalkan ke Kebun Desa nih, coba DM. Mas mau invest nih misalkan, berapa miliar misalkan. Gitu. Bisa ya kita nerima ya? Bisa. Hubungi aja dulu gitu. Ya. Oke, Najis misalkan teman-teman nih ternyata UMKM nih dapat investor misalkan. Ya. Bang, saya dapat investor nih. Kata investornya, saya dikasih saran buat desainnya dibagusin gitu, Jis. Terus nanti mereknya dilegalin gitu. Iya. Itu juga salah satu bentuk supaya kita makin berkembang. Desainnya harus bagus, mereknya harus didaftarin gitu ya, biar nanti bisa ke level selanjutnya gitu. Nah buat teman-teman yang mau upgrade desain logo, desain kemasannya, desain produknya, dan juga mau daftar merek biar nanti jadi Shopee Mall, jadi TikTok Shop dan lain-lain, itu bisa melalui Kebun Desain. Caranya adalah WA ke nomor yang ada di layar atau di deskripsi ya. Nah itu ya gampang banget ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.